Dalam waktu kurang dari 10 menit, sebuah negara bisa kehilangan pembangkit listriknya. Dalam 15 menit, bandara bisa lumpuh. Dan dalam hitungan kurang dari 1 jam, keseimbangan kawasan bisa berubah total. Bukan karena invasi darat, bukan karena perang tank, tapi karena satu hal, rudal. Timur Tengah hari ini bukan lagi medan perang konvensional. Ia adalah papan catur jarak jauh, di mana tombol ditekan ratusan kilometer dari target, dan ledakan terjadi sebelum dunia sempat bereaksi. Selama ini, banyak yang percaya ada satu negara yang hampir tak tersentuh. Dengan sistem pertahanan berlapis, dengan teknologi paling canggih di kawasan, dengan dukungan kekuatan global. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sesuatu berubah. Serangan semakin kompleks. Drone semakin murah, rudal semakin presisi. Dan pertanyaan yang mulai muncul, bukan lagi siapa paling kuat, tapi siapa yang benar-benar bisa bertahan. Karena dalam perang modern, keunggulan hari ini belum tentu cukup untuk esok hari. Jika kita melihat peta kekuatan hari ini, jawaban paling cepat dan paling mudah adalah Israel. Secara teknologi pertahanan udara, mereka berada di level tertinggi di kawasan, dengan sistem seperti Iron Dome, David Sling, Arrow 3. Israel membangun pertahanan berlapis. Roket jarak pendek dicegat, rudal jarak menengah dicegat, ancaman balistik jarak jauh juga dicegat. Di atas kertas, itulah sistem paling lengkap di Timur Tengah. Namun disinilah jawabannya menjadi tidak sesederhana itu. Karena perang rudal modern bukan hanya tentang siapa bisa mencegat, tapi tentang siapa bisa memaksa lawan terus mencegat. Dan di sisi lain, kawasan Iran membangun pendekatan yang berbeda. Bukan fokus pada pertahanan mahal, melainkan pada volume, jumlah, tekanan, dan strategi yang dirancang bukan untuk satu serangan, tapi untuk membanjiri sistem pertahanan lawan. Artinya, jika pertanyaannya adalah, siapa paling canggih? Jawabannya mungkin jelas. Namun jika pertanyaannya berubah menjadi, siapa yang unggul dalam perang panjang? Maka jawabannya masih terbuka. Dan justru disitulah bahaya sebenarnya berada. Dalam hitungan menit, sebuah kota bisa berubah menjadi target. Satu tombol ditekan, satu sistem aktif, satu garis merah muncul di radar. Rudal tidak lagi sekadar senjata. Ia adalah pesan, ia adalah ancaman, ia adalah alat tawar geopolitik. Di Timur Tengah, perlombaan rudal bukan lagi teori. Ia nyata dan semakin canggih. Namun pertanyaan besarnya adalah, siapa yang benar-benar unggul? Apakah teknologi tinggi menentukan pemenang? Atau strategi asimetris justru lebih mematikan? Karena dalam perang modern, yang terlihat kuat belum tentu paling tahan lama. Perang di kawasan ini berubah drastis sejak era Perang Teluk. Serangan presisi jarak jauh menggantikan konfrontasi langsung. Negara-negara belajar satu hal. Dominasi udara mahal, rudal lebih murah dan efektif. Hari ini, hampir semua kekuatan utama kawasan memiliki sistem rudal jarak menengah dan teknologi terus berkembang. Dari sistem konvensional ke presisi tinggi. Dari hulu ledak biasa ke kemampuan manuver di fase akhir. Pertanyaannya, apakah semua pihak bermain di level yang sama? Israel membangun salah satu jaringan pertahanan udara paling kompleks di dunia. Lapisan pertama, Iron Dome. Lapisan kedua, David Sling. Lapisan ketiga, Arrow 3. Strateginya jelas, tidak memberi ruang pada kejutan. Sistem radar terintegrasi, deteksi cepat, intersepsi presisi. Namun ada kelemahan besar. Biaya satu intersepsi bisa bernilai ratusan ribu dolar.
Sekarang bayangkan, jika ratusan proyektil diluncurkan secara bersamaan, apakah sistem secanggih apapun bisa bertahan dari tekanan volume? Iran mengambil jalur berbeda. Alih-alih membangun angkatan udara modern, Iran fokus pada rudal balistik jarak menengah, drone bersenjata, strategi volume tinggi. Konsepnya sederhana. Banjiri pertahanan, paksa sistem mahal bekerja tanpa henti. Karena dalam perang jangka panjang, ekonomi menentukan daya tahan. Dan inilah pertarungan sebenarnya, bukan hanya teknologi, tapi kapasitas produksi. Satu sisi memiliki sistem canggih dan mahal. Sisi lain memiliki volume dan biaya lebih rendah. Namun, ada faktor lain, dukungan eksternal. Amerika Serikat memainkan peran penting dalam keseimbangan ini. Dukungan logistik, sistem pertahanan tambahan, intelijen. Artinya, konflik regional tidak pernah benar-benar regional. Ia selalu memiliki bayangan global, dan itu membuat eskalasi semakin kompleks. Kini muncul ancaman baru. Drone swarm. Rudal hype sistem manuver terminal. Kecepatan meningkat, waktu reaksi menurun, dan biaya intersepsi tetap tinggi. Pertanyaannya, apakah sistem pertahanan bisa terus beradaptasi, atau justru akan tertinggal oleh inovasi ofensif? Dalam sejarah militer, serangan seringkali lebih cepat berkembang dibanding pertahanan. Unggul bukan berarti tak terkalahkan. Israel unggul dalam integrasi dan teknologi. Iran unggul dalam volume dan strategi asimetris. Negara Teluk memiliki sistem mahal dengan dukungan Barat. Namun dalam konflik nyata, tidak ada skenario yang steril. Kesalahan kecil bisa mengubah segalanya. Dan dalam kawasan yang sensitif seperti ini, satu salah kalkulasi bisa memicu efek domino global. Perang rudal modern bukan tentang satu senjata. Ia tentang keseimbangan rapuh. Tentang siapa yang bisa bertahan lebih lama. Tentang siapa yang siap menghadapi perang biaya tinggi. Dan jika suatu hari konflik terbuka, benar-benar terjadi, yang terdampak bukan hanya Timur Tengah, tapi pasar energi global, ekonomi dunia, dan stabilitas geopolitik internasional. Di episode berikutnya, kita akan membahas bagaimana drone murah mengubah wajah peperangan modern. Karena mungkin masa depan perang bukan ditentukan oleh rudal paling mahal, tapi oleh teknologi paling sulit dihentikan. Perang rudal modern bukan tentang siapa yang paling berisik, bukan tentang siapa yang paling sering meluncurkan, tapi tentang siapa yang paling siap ketika tombol itu benar-benar ditekan di Timur Tengah. Keunggulan bukan sesuatu yang permanen. Hari ini unggul teknologi. Besok tertinggal strategi, hari ini kuat pertahanan. Besok dibanjiri tekanan, dan dalam dunia yang semakin terhubung, satu konflik regional bisa menjalar menjadi krisis global. Energi, ekonomi, stabilitas, semua bisa terdampak hanya dalam hitungan menit. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa paling kuat, tapi siapa yang benar-benar siap menghadapi perang panjang. Dan jika keseimbangan ini benar-benar runtuh, apakah dunia sudah siap dengan konsekuensinya?